Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 persamaan garis lurus yang poin B kemiringan garis. Jadi kalian harus melihat video ini dari awal sampai akhir ya. Di video yang kemarin, sudah Ibu berikan contoh tentang pesawat yang dapat membentuk suatu garis lurus jika digambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini. Nah, walaupun berbentuk garis lurus, namun sebenarnya garis itu miring. Kenapa? Karena memotong di sumbu X di sini dan juga memotong di sumbu Y yaitu di sini. Nah, dalam bab 4 ini, kemiringan garis itu akan kita sebut dengan gradien atau M. Jadi, apa ya itu kemiringan garis? Nah, kemiringan garis atau gradien itu biasa dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, gradien itu merupakan nilai kemiringan suatu garis dengan membandingkan perubahan nilai Y atau delta Y. Nah, itu segitiga artinya delta atau perubahan nilai dengan perubahan nilai X atau delta X. Jadi, rumusnya M kecil atau gradien sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X atau delta Y per delta X. Nah, maksudnya delta itu gimana sih, Bu? Oke, langsung kita simak ya. Oke, kita akan coba menentukan kemiringan garis yang sudah diketahui grafiknya. Coba perhatikan di sebelah kiri. Di sini sudah ada grafik persamaan garis lurusnya. Akan kita ketahui nih, berapa banyak sih si garis itu miring? Apakah miringnya itu setengah? Apakah miringnya itu 3/4? Nah, akan kita hitung. Caranya gimana, Bu? Oke, langkah pertama, kita akan menentukan dua titik yang dilalui oleh garis. Coba perhatikan. Yang di sebelah kiri bawah akan Ibu lingkari. Nah, di sini kan ada titik nih. Tapi ini kita belum tahu titiknya itu berapa. Loh, kenapa? Karena dia nilainya kan negatif 4, koma. Nah, kalau koma itu kalian tidak usah ambil yang itu. Karena kan akan menyusahkan kalian. Tapi coba lihat yang paling atas. Di sini kan ada titik 6. Nah, 6-nya ini kan angkanya bulat, jadi bisa kalian pilih. Nah, jika sudah, kita kan baru menemukan titik yang satu yang paling atas. Tapi titik yang bawah di kiri itu gagal kita pilih. Kenapa? Karena kan nilainya koma-koma tadi. Berarti kita harus cari titik lagi nih yang bisa memenuhi agar tidak koma. Coba perhatikan. Nah, di sini kan ada titik, tapi kan juga tetap koma, ya kan? Nah, di sini kan negatif 3 koma ya. Nah, coba perhatikan yang di sini. Nah, loh kok ternyata di sini nggak koma, Bud? Di sini kan nilainya negatif 3. Berarti bisa kita pilih. Nah, langkah selanjutnya berarti kita menentukan titiknya yang sudah Ibu lingkari warna biru. Nah, di situ sudah Ibu lingkari lagi warna merah. Kemudian yang atas, perhatikan. Nah, Ibu lingkari warna merah ya. Nah, kita sudah ketemu dua titik nih. Nah, langkah yang kedua, kita akan menentukan perubahan nilai dari Y. Nah, nilai dari Y itu maksudnya gimana sih, Bu? Nah, ingat kalau sumbu Y itu yang tegak atau vertikal. Di sini ya sumbu Y, kemudian yang horizontal itu kan jadi sumbu X. Nah, berarti kita menghitung dari yang tegak dulu, dari yang sumbu Y. Nah, dari titik-titik tadi kita akan tarik garis ya, Ibu akan tarik garis. Kita tarik garis di sini, kemudian yang atas juga kita tarik garis ke bawah. Nah, ketemu tengah-tengahnya atau titik pertemuannya kan ada di sini. Betul? Kemudian kita akan hitung nih, dari atas itu kan ke bawah turunnya ya. Kita satu-satu yuk, itu sudah ada 1. Kemudian 2. Kemudian 3, 4. Nah, berarti perubahan nilai dari Y itu 4. Tapi kan dia turun ke bawah.
coba perhatikan akan negatif jika arahnya ke bawah. Ibu akan tuliskan ya, berarti M sama dengan, kalau turun ke bawah berarti negatif, di situ ada 4 kali turun berarti negatif 4. Kemudian tadi kan dibagi perubahan nilai dari X. Nah, kan kita cari yuk. Perubahan nilai X akan plus jika ke kanan dan akan negatif jika ke kiri. Nah, dari grafik kita tadi, akan kemana ya? Ke kanan atau ke kiri? Yuk coba perhatikan. Kita kan tadi sudah turun ya, kemudian dia kan mau ke titik sini. Berarti harus ke kiri. Yuk lanjut. Ke kirinya berapa kali sih? 1, 2, 3. Oh, berarti ke kirinya sebanyak 3 kali. Kalau ke kiri berarti kan negatif. Negatif 3. Nah, sudah. Maaf ya, jelek ya. Nah, kalau sudah, tinggal ini gradiennya negatif 4 per negatif 3. Tapi ingat, kalau negatif dibagi negatif, ketemunya kan akan positif. Jadi yang ini gradiennya yaitu 4 per 3. Nah, sudah langsung ketemu. Bagaimana? Mudah? Oke, itu tadi cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri. Nah, di sini kan ada di bawah grafik garis lurusnya. Nah, cara yang kedua bisa kita lihat dengan yang di atas garis lurusnya. Di atas kan di sini kan di atasnya ya, maksudnya tuh di sini. Ya kan? Nah, langkahnya masih sama. Kita harus mencari delta Y per delta X-nya. Nah, kita titik lagi yuk. Titiknya di kiri sama di atas. Nah, kemudian kita lihat perubahan yang dari sumbu Y dulu dari atas. Nah, kan naik nih. Naik ya. Naik 1, 2, 3, 4. Berarti kan naik 4 ya. Ibu gambarkan di warna merah. Gradiennya itu karena naik kan positif. Berarti 4 dibagi. Nah, perubahan nilai dari X. Nah, setelah dia naik, dia akan ke arah kanan ya, karena menuju titik yang satunya. Kalau ke kanan, ingat, berarti positif. Nah, ke kanannya berapa kali sih? 1, 2, 3. Nah, ke kanannya juga 3. Berarti kalau ke kanan positif 4 per 3. Nah, sama kan seperti cara satu tadi. Jadi ada dua cara untuk menentukan gradien jika sudah diketahui grafiknya. Sip? Nah, tadi yang contoh pertama sudah kita ketahui gradiennya. Sekarang ada contoh 2. Perhatikan ya. Di sini juga sudah ada grafik persamaan garis lurusnya. Tinggal langkahnya juga masih sama. Kita cari titiknya dulu. Kan kalau kita mau nyari titik, kita tinggal lihat yang berpotongan dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, di sini kita kan sudah tahu sumbu X-nya berpotongannya 4. Berarti kan nggak koma-koma, berarti bisa kita ambil titiknya. Kemudian yang ada di sumbu Y, Ibu tulis dulu di sini di sumbu X dan yang di atas sumbu Y. Nah, yang ada di sumbu Y di bawah itu negatif 3. Nah, karena bilangannya itu sudah tidak ada koma-koma lagi, maka bisa kita ambil untuk X-nya 4 dan Y-nya negatif 3. Kalau tadi yang ada di sumbu X dan sumbu Y itu kan ada yang koma-koma, jadi nggak bisa kita ambil. Kita ambil titik lain yang sekiranya angkanya itu bulat. Nah, kalau ini kebetulan banget nih. Angkanya itu bisa pas. Jadi bisa kita ambil ini saja. Yuk sama-sama lagi. Ada dua titiknya ya. Kemudian ingat, harus dari titik sumbu Y dulu. Perubahannya berapa sih? Kan naik ya berarti. Naik dulu ke atas, ya kan? Kalau sudah naik, kemudian ke kanan. Nah, naiknya berapa satuan sih? 1, 2,
3. Nah, ada 3 satuan. Ibu tuliskan gradien atau M, maaf ya, jelek ya, sama dengan, nah kalau naik berarti kan positif. Berarti positif 3 per, kemudian perubahan nilai X-nya sebanyak berapa sih? 1, 2, 3, 4. Oh, sebanyak 4. Berarti kalau ke kanan juga positif, jadi gradiennya 3 per 4. Nah, sudah ketemu gradiennya. Mudah sekali, bukan? Kemarin kalian sudah Ibu suruh untuk mengerjakan latihan soal halaman 71 ya. Yuk kita bahas. Yang nomor 1, coba betul tidak jawaban kalian. Y sama dengan negatif 3X. Apakah gambar kalian seperti ini? Coba dicek. Yang nomor 2, coba dicek sama tidak. Nah, coba gambar kalian yang nomor 3, apakah betul sama seperti yang paling kiri? Yang nomor 4, seperti yang di tengah gambarnya. Dan yang nomor 5, yang paling kanan. Coba kalian amati di buku cacah gauri kalian. Apakah sama seperti punya Ibu? Kalau misalkan masih berbeda, bisa dibenahi. Nah, sekarang coba kalian itu dari gambar yang sudah kalian buat, kalian bisa menentukan gradiennya, terutama yang nomor 3, 4, dan 5. Nah, Ibu beri kasih tambahan nih. Untuk yang nomor 3, itu kan ada titik di sebelah kiri di sini, dan yang atas 5. Nah, yang atas itu bisa kita ambil 5, karena dia kan tidak koma. Nah, khusus yang sumbu X ini, di sini kan masih negatif 1 koma ya. Berarti kalian nggak bisa pilih titik yang itu, tapi kalian pilih titik yang lain. Nah, yang tidak koma ini kan juga masih koma. Nah, yang tidak koma yang ini berapa? Coba kalian hitung gradiennya. Yang nomor 4 dan yang nomor 5 juga bisa kalian coba. Sip? Oke, kalau tadi kita kan sudah belajar mencari gradien jika sudah ada gambar atau grafiknya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mencari gradien, tapi yang diketahui hanya 2 titik saja, jadi belum ada gambarnya. Nah, berarti caranya gimana dong? Nah, misalkan di sini sudah ada titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Nah, ingat, kalau titik itu selalu X, Y. Dan kalau ada 2 titik, tinggal kita namakan. Yang pertama, titik pertama, itu X1, Y1. Dan yang titik kedua, X2, Y2. Itu selalu seperti itu ya. Nah, berarti cara mencari gradiennya tinggal kita pakai rumus gradien atau M itu Y2 min Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Yuk kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Contoh soal yang pertama. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik negatif 3,5 dan 2,1. Nah, langkah pertama kita akan menentukan dulu mana yang X1, Y1 dan mana yang X2 dan Y2. Nah, coba perhatikan. X1, Y1 itu kan selalu titik yang pertama. Nah, titik yang pertama di sini yaitu negatif 3,5. Berarti ini jadi X1, Y1. Berarti X1-nya negatif 3 dan Y1-nya itu 5. Dan ingat, titik itu selalu X, Y. Nah, berarti titik yang kedua, 2,1 itu jadi X2, Y2. Berarti X2-nya 2 dan Y2-nya 1. Nah, langkah kedua tinggal kita mencari gradiennya dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Yuk kita masukkan bersama. Nah, Y2 tadi yang paling belakang ini 1. 1 dikurangi Y1 juga yang paling belakang. 1 dikurangi 5 dibagi X2, X2-nya di sini 2, 2 dikurangi. Nah, ingat,
X1. Nah, X1 di sini kan negatif 3. Jangan lupa selalu dikurung karena dikurangi harus dalam kurung. Nah, jika sudah seperti ini, jadinya yang atas tetap 1 dikurangi 5 dibagi yang bawah. Coba perhatikan, negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi yang atas 1 dikurangi 5 jadi negatif 4 dibagi 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi negatif 4/5. Nah, inilah gradiennya. Berarti gradien garis yang melalui titik tersebut atau negatif 3,5 dan 2,1 itu negatif 4,5. Contoh soal 2. Hitunglah nilai A jika garis yang melalui titik 3A,2 dan 2A, negatif 6 dan bergradien negatif 2. Langkahnya masih sama, tapi kok soalnya sedikit berbeda ya Bu? Tidak apa-apa. Yuk kita bahas bersama. Langkah pertama masih sama, kita menentukan dulu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, titik yang pertama kita jadi X1, Y1 dan yang belakang jadi X2, Y2. Jadi X1-nya negatif 3, Y1-nya 2, X2-nya 2A, dan Y2-nya yaitu negatif 6. Nah, langkah kedua kita tinggal memasukkan rumusnya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, tinggal kita ubah nih. Kita kan sudah tahu gradiennya 2. Di sini gradiennya 2. Tinggal kita masukkan ke sebelah kiri. Jadi 2 sama dengan Y2-nya jadi negatif 6. Negatif 6 dikurangi 2 dibagi X2-nya 2A dikurangi X1-nya 3A. Yuk kita hitung bersama. Jadi 2 sama dengan yang atas jadi negatif 8 dan yang bawah jadi negatif A. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita kali silangkan. Ini kan sebenarnya 2/1 ya, tapi tidak Ibu tulis. Tapi ditulisnya tetap gini, kalau dikali silang berarti 2 dikali negatif A, kemudian negatif 8 dikali 1. Nah, pertama yuk, 2 dikali negatif A, jadikan negatif 2 ya. Negatif 2A, nah masih ingat, A-nya harus diikutkan. Negatif 2A sama dengan negatif 8. Tujuan kita mencari nilai A, tapi di sini masih ada negatif 2. Berarti untuk mencari A tinggal kita bagi saja. Negatif 8 dibagi negatif 2, ketemunya A-nya 4. Oke, cukup sekian dulu dari Ibu. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ibu harap kalian semua paham ya dengan penjelasan Ibu. Jika kalian masih kurang paham, bisa langsung menanyakan dengan Ibu. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.